Bapa, saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga yang memberikan kami kelembutan hati untuk kami dapat menerima firman-Mu, mempercayai kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk kami dapat menghidupi firman-Mu, menerapkan firman-Mu di dalam keseharian kami, di dalam perjalanan kami mengiring Engkau di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau juga yang memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau yang memperlengkapi dengan hikmat, karunia, kuasa, agar firman-Mu dapat diberitakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke. Baik, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Pada malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa membuka Alkitab Saudara dan saya akan membacakan di sini. Dikatakan di sana demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam bagian ini, jelas ya Yakobus berbicara tentang bersabar di dalam penderitaan. Nah, kita semua tentunya tahu bahwa penderitaan itu adalah hal yang niscaya di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan penderitaan itu bisa datang di dalam berbagai bentuk ya. Bisa itu dari penganiayaan, bisa dari perlakuan buruk orang lain kepada kita. Tapi itu juga bisa berupa penyakit misalnya seperti yang saat ini sedang terjadi pandemi corona. Bisa juga berupa bencana alam, bisa juga berupa masalah dari sisi ekonomi, kemelaratan dan sebagainya. Semuanya itu menjadi sebuah penderitaan, menjadi sebuah persoalan, kesukaran yang terus-menerus akan kita hadapi di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan segala bentuk penderitaan itu tidak pandang bulu ya. Jadi itu tidak hanya terjadi atas orang-orang yang jahat, tapi juga bisa menimpa orang yang baik. Itu bisa menimpa orang-orang yang tidak percaya, tetapi itu juga bisa menimpa kita, orang-orang percaya. Jadi, dan itu memang kenyataan gitu yang kita enggak bisa sangkali gitu. Kalau misalnya dulu awal-awal corona kemudian ada yang berkhotbah, oh kalau kita orang percaya kita akan dijaga, kita tidak akan terkena gitu. Ya siapa bilang gitu ya, orang percaya juga bisa kena penyakit, orang percaya juga bisa kena pandemi, itu tidak memandang bulu gitu. Nah, cuma yang membedakan adalah
bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam menyikapi penderitaan yang datang, yang menimpa kita. Nah, sebagai orang percaya seharusnya sikap kita itu berbeda dengan sikap orang-orang yang tidak percaya. Dan itulah yang menjadi perhatian Yakobus di dalam suratnya ini. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya mempelajari surat Yakobus dari awal ya, dari awal itu di pembukaan suratnya di pasal yang pertama, mulai dari ayat yang kedua, Yakobus sudah membahas tentang bagaimana sikap orang percaya di tengah-tengah penderitaan, pencobaan yang dihadapi. Nah, itu di awal suratnya. Dan sekarang di nats yang sedang kita pelajari ini menjelang akhir suratnya, Yakobus kembali memberikan nasihat berkenaan dengan bagaimana kita menyikapi penderitaan yang datang kepada kita. Artinya Yakobus ini sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena mudah bagi orang percaya untuk jatuh di tengah-tengah penderitaan yang terjadi, kemudian menyikapinya secara keliru dan akhirnya jatuh. Dan tidak jarang ada orang-orang yang karena penderitaan yang berat kemudian menjadi murtad. Jadi orang bisa murtad bukan hanya karena tipu daya kekayaan, tapi juga karena tekanan penderitaan. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menghadapi, menyikapi penderitaan yang datang kepada kita. Nah, di dalam nats yang sedang kita pelajari ini setidaknya ada tiga nasihat yang saya dapatkan yang Yakobus berikan kepada kita. Yang pertama, kita perlu bersabar dan meneguhkan hati kita. Itu dinyatakan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yakobus berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Dan seterusnya, kemudian di ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi inilah hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu bersabar. Apa artinya bersabar? Kalau saya membaca dari konteksnya, saya memahami maksud Yakobus dengan bersabar ini adalah menantikan dengan tenang, menunggu dengan tenang, tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Kenapa saya katakan tanpa mengeluh dan tanpa bersungut-sungut? Karena kalau kita baca berikutnya di ayat yang ke-9, Yakobus memberikan nasihat itu. Janganlah kamu bersungut-sungut. Gitu. Nah, inilah yang kenyataannya seringkali terjadi ya. Ketika kita menghadapi persoalan, penderitaan di dalam hidup kita, lebih-lebih kalau penderitaan itu berlangsung terus-menerus, tidak kunjung selesai-selesai. Ya sama lah seperti sekarang kita menghadapi corona ini nggak selesai-selesai, sudah setahun lebih ya pandemi ini berlangsung. Mungkin kita bisa jadi di dalam keadaan seperti ini kita menjadi gelisah, kita menjadi bimbang, dan kita mulai jengkel, marah mungkin di dalam hati kita mulai bersungut-sungut. Kenapa Tuhan Engkau nggak segera selesaikan masalah ini? Bisa loh. Itu bisa terjadi. Nah, tapi justru di sini Yakobus menasihatkan jangan berbuat demikian. Tapi sebaliknya kita harus bersabar. Kita harus menunggu waktu Tuhan dengan tenang. Tetapi pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa bersabar, kita bisa menunggu masalah ini berakhir dengan tenang. Gimana caranya? Nah, Yakobus katakan dengan meneguhkan hati kita. Artinya dengan tetap menjaga iman kita, menyingkirkan segala kebimbangan kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada kebimbangan, keraguan di dalam hati kita terhadap kebijaksanaan Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat, senantiasa menyadari dua hal setidaknya yang disinggung oleh Yakobus di dalam bagian ini. Supaya kita bisa bersabar, supaya iman kita bisa tetap teguh.
Yang pertama kita perlu mengingat, menyadari bahwa apapun penderitaan yang terjadi, satu hal yang pasti, jerih lelah kita itu tidak akan sia-sia. Jerih lelah kita pada akhirnya Tuhan akan bayar dengan upah yang berharga. Nah, karena itu di sini Yakobus mengilustrasikannya seperti petani. Di ayat yang ke-7b dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apa sih yang membuat petani itu bisa sabar? Nunggu, dia sudah kerja, garap ladangnya gitu kan. Tapi kan tidak langsung berapa minggu kemudian langsung keluar hasilnya, langsung panen, kan enggak ya kan. Tapi mesti menunggu, menanti waktunya tiba, menunggu sampai hujannya turun, sampai kemudian tanahnya menghasilkan. Nah tapi apa yang membuat petani itu bisa sabar? Karena petani itu tahu, petani itu yakin bahwa pada akhirnya ketika hujan itu turun, tanah itu pasti akan menghasilkan hasilnya gitu ya, buahnya. Tanaman yang ditabur itu akan memberikan hasilnya dan itu adalah hasil yang berharga. Itulah yang Yakobus maksudkan di sini. Sama di dalam perjalanan kekristenan kita mulai berjerih lelah, tapi kita justru dihadapkan dengan penderitaan yang ada dan sebagainya, persoalan. Tapi perlu kita ingat, jerih lelah kita, keringat kita, air mata kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Pada akhirnya Tuhan akan bayar. Dan itu akan memberikan hasil yang berharga. Kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Itu yang perlu kita sadari. Nah, selain mengingat akan hal itu, kita juga perlu mengingat yang kedua. Di ayat yang ke-8, Yakobus katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya bukan hanya kita perlu senantiasa mengingat bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia, tapi kita perlu ingat, kita perlu menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Ya. Kenapa saya katakan kedatangan Tuhan itu pasti? Di sini ayatnya padahal kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah begini, frase sudah dekat itu di dalam Alkitab, di dalam sastra Ibrani ya, seringkali digunakan bukan untuk menunjuk waktu ya. Maksudnya, oh sudah dekat waktunya gitu. Mungkin kalau saudara baca ini, dari dulu 2000 tahun yang lalu ngomongnya Tuhan datang, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi sampai sekarang ya enggak datang-datang gitu ya. Iya, gampang sih sebenarnya jawabnya. Kalau 2000 tahun yang lalu saja para rasul bilangnya sudah dekat. Apalagi sekarang gitu kan. Sekarang pasti sudah lebih dekat lagi. Tapi sebenarnya maksudnya bukan sekedar masalah jangka waktu yang dekat, yang singkat, bukan. Tapi frase sudah dekat itu sebenarnya biasa digunakan untuk menunjukkan kepastian. Artinya begini, sabar, sabar. Kenapa? Karena cepat atau lambat Tuhan itu pasti datang. Sama seperti ya tadi petani nunggu hujan turun. Cepat atau lambat hujan itu mesti turun. Karena musim itu kan Tuhan sudah atur. Ada musim panas, ada musim hujan. Itu mesti bergantian dan para petani sudah tahu waktunya. Gitu. Itu pasti datang. Sama kita sebagai orang percaya juga begitu. Kita perlu sadari kedatangan Tuhan itu pasti. Kalau tadi kita suruh mengingat, oh jerih lelah kita nggak akan sia-sia, itu akan dibayar saat Tuhan datang kembali. Mungkin kita berpikir, ya Tuhan tapi kapan datangnya gitu kan. Nah satu hal, kita enggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang kita tahu, dia pasti datang. Ketika dia datang, segala penderitaan kita itu pasti akan disingkirkan dan digantikan dengan sukacita yang mulia bersama dia. Itu yang perlu senantiasa kita ingat. Itu yang perlu senantiasa kita sadari. Sehingga kita bisa bersabar, kita bisa tetap tenang, kita bisa meneguhkan hati kita, tetap percaya di dalam Tuhan. Jadi itu yang pertama, sikap kita adalah
bersabar, meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Sikap yang kedua yang Yakobus nasihatkan adalah supaya kita jangan saling menyalahkan. Ayat yang ke-9. Yakobus katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya. Kalau bersungut-sungut tadi kita sudah bahas berkaitan dengan bersabar. Bersungut-sungut lebih ditujukan kepada Tuhan. Nah, tapi yang seringkali juga kita lakukan bukan hanya nyalain Tuhan. Kalau penderitaan datang, persoalan datang, kita gampang nyalain orang lain gitu ya. Kita mulai nyalain siapa? Misalnya nyalain pemerintah yang ada gitu ya. Saya ingat dulu ketika awal-awal ya bulan-bulan 3-4 tahun lalu ketika corona. Wah, orang kan bingung ini gimana? Mau di lockdown salah, nggak di lockdown salah gitu kan. Kalau di lockdown ya ekonominya mati. Tapi kalau nggak di lockdown ya COVID-nya akan terus nyebar. Ini serba salah. Nah orang mulai saling menyalahkan. Nggak di lockdown disalahin, pemerintahnya disalahin gitu kan. Nanti di lockdown juga salah gitu kan. Serba salah. Nah di dalam kondisi-kondisi yang sukar selalu mudah bagi orang untuk mencari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahin di dalam kondisi ini? Nyalain pemerintah lah, nyalain suami, istri, nyalain bos gitu kan. Ketika misalnya ya di perusahaan mau ndak mau harus melakukan efisiensi. Akhirnya nyalain, kok nggak ngerti sih kita kan juga susah gitu. Gampang buat kita untuk nyalain orang. Padahal kita ndak pernah tahu loh. Orang itu ketika melakukan itu mungkin punya pertimbangan apa, mungkin punya pemikiran apa, kita enggak tahu. Tapi kita mudah untuk menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi di sini Yakobus mengatakan jangan saling mempersalahkan. Kenapa? Karena kita memang enggak pernah tahu. Orang lain tuh memang berbuat salah apa enggak sih? Ya kecuali kita memang benar-benar tahu gitu ya. Memang sudah salah gitu, memang berbuat jahat gitu. Nah, tapi seringkali kita enggak tahu loh. Kadang orang mungkin diam karena memang dia sendiri stres. Gitu. Kita enggak pernah tahu. Nah, karena itu Yakobus katakan jangan saling mempersalahkan. Jangan saling menghakimi orang lain. Jangan ngomong, oh ini karena dosa si A, si B. Ya apakah memang benar? Kalau kita sendiri kena lalu orang ngomong, oh itu karena kamu berdosa. Kita kan juga enggak mau. Gitu. Ya. Karena itu Yakobus katakan jangan saling mempersalahkan. Kenapa? Karena ada hakimnya kok. Ada Tuhan yang maha mengetahui. Ya. Kita enggak maha tahu, tapi Tuhan tahu. Dan setiap orang pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan kan apa yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita memang bukan orang yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk menghakimi ya. Maksud saya kita bukan hakim gitu di dunia ini, bukan pemerintah yang ada. Ya sudah, kita enggak bisa menghakimi. Tetapi biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Kalau memang misalnya orang-orang tertentu memang berbuat salah dan Tuhan tahu itu, biarlah Tuhan yang menjatuhkan hukuman atas orang itu. Itu bukan menjadi tugas kita. Jadi jangan kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Daripada kita saling mempersalahkan, bukankah justru lebih baik untuk kita sama-sama memikirkan solusi yang terbaik dari penderitaan yang kita hadapi. Misalnya masalahnya apa sih? Masalahnya masalah ekonomi misalnya. Ya, waduh kehilangan pekerjaan nih misalnya karena di PHK misalnya. Ya sudah, ayo daripada nyala-nyalain misalnya suami atau istri atau siapapun atau bos. Daripada begitu kenapa enggak kita pikir gimana ya cari peluang pekerjaan apa ya? Nah itu akan lebih bermanfaat di dalam menyelesaikan persoalan kita. Jadi itu yang kedua, jangan kita saling mempersalahkan. Ya.
Yang terakhir, yang ketiga di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, yaitu supaya kita bertekun. Yakobus katakan di sana demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah tetap bertekun. Ya. Bukan hanya bersabar seolah-olah pasif, menunggu begitu kan, menunggu waktu Tuhan, sabar, diem, pasrah. Bukan hanya pasrah begitu saja, tapi di sini Yakobus katakan bertekun juga. Ya. Sama seperti para nabi yang tetap berbicara demi nama Tuhan, sekalipun mereka menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, mereka bukan hanya sabar, mereka bukan hanya menunggu waktu Tuhan, mereka juga bertekun. Mereka terus bekerja. Mereka terus memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan Ayub. Tentunya saya kira ketika Yakobus di sini menyebut tentang ketekunan Ayub, yang Yakobus maksudkan adalah di awal ya. Ayub yang ketika di Ayub pasal 1, pasal 2 itu Ayub kan tetap tekun gitu ya. Tetap mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Ayub tidak berkecil hati, Ayub tidak berputus asa. Ayub tetap bergumul bersama Tuhan. Nah, hal yang sama buat kita. Di dalam penderitaan yang kita alami, kita bukan hanya diam, kita bukan hanya menunggu, tapi kita juga aktif bertekun. Tetap aktif melayani, apapun bentuk pelayanan yang kita bisa lakukan gitu ya. Melalui doa, melalui syafaat, apapun yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Gitu. Kita tetap beribadah, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan apapun yang kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi jangan menyerah, tetap berjuang, tetap bertekun. Dan sama seperti yang terjadi pada Ayub, pada para nabi. Kita tahu pada akhirnya Tuhan memberikan ganjarannya. Karena Tuhan itu memperhatikan kok setiap jerih lelah kita. Nah, inilah setidaknya 3 hal yang perlu kita lakukan. Sementara kita menghadapi penderitaan, persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, mari kita tetap bersabar, tetap meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan kita mempersalahkan orang lain. Daripada kita mencari kambing hitam, mari kita mencari solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi. Cari solusi bersama-sama. Yang ketiga, mari kita bukan hanya berpikir, bukan hanya berdiam diri, tapi kita juga aktif, kita bertekun, bekerja, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui hidup kita. Dan pada akhirnya kita tahu Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang penuh belas kasihan pasti memberikan ganjarannya bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu, tengah-tengah penderitaan yang kami hadapi, supaya jangan kami menjadi lemah, supaya jangan kami menjadi putus asa, lebih buruk lagi supaya jangan kami meninggalkan Engkau. Tapi sebaliknya firman-Mu mengajar kami untuk bersabar, untuk tetap meneguhkan hati kami, meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Dan Engkau yang pasti datang, Engkau yang akan memberi ganjaran yang setimpal buat kami. Engkau juga menasihatkan kami untuk tidak saling mempersalahkan. Tapi biarlah di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, kami justru boleh berjuang,
mengasah kreativitas kami, mencari solusi yang terbaik di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dan Engkau juga mengajar kami untuk terus bertekun di dalam Engkau, di dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, mengerjakan setiap tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Biarlah melalui semuanya ini, kami sebagai orang percaya tampil berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Engkau. Dan kami dapat tetap memuliakan nama-Mu di tengah-tengah setiap persoalan, penderitaan yang kami alami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.